Polemik kewarganegaraan anak Dwi Sasetyaning Tias akhirnya mendapat penegasan resmi dari pemerintah. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal AHU, Widodo, memastikan bahwa anak Dwi Sasetyaning Tias hingga kini masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Klarifikasi ini muncul setelah unggahan Dwi Sasetyaning Tias yang menampilkan paspor Inggris anaknya memicu perdebatan luas di media sosial dan menimbulkan berbagai spekulasi publik. Menurut penjelasan pemerintah, status kewarganegaraan tidak otomatis ditentukan oleh tempat lahir karena Inggris tidak menganut asas ius soli. Penetapan kewarganegaraan anak tetap merujuk pada garis keturunan orang tua yang saat ini tercatat sebagai WNI. Widodo juga mengingatkan adanya aspek perlindungan anak yang harus diperhatikan jika muncul klaim kewarganegaraan tanpa dasar hukum jelas. Kasus ini sekaligus membuka diskusi publik tentang pentingnya literasi hukum kewarganegaraan, sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan status warga negara bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak sipil dan perlindungan hukum anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Mbak, lu mau tahu apa? Lu gue nobatin orang yang paling berani ngelawan netizen. Gue mah kayaknya kalau gue jadi lu kayaknya gak sanggup gue. Gue cuman kontra aja nih sama netizen ya. Gue langsung tutup komen, sumpah. Kayak gak sanggup gitu bacanya. Tapi kalau lu malah nantang ya dengan video-video lu gitu. Salut banget sih gue, Mbak, dengan ketebelan muka lu itu. Bangga sama paspor British? Boleh, tapi jangan anggap itu upgrade otomatis. London cantik, iya banget. Tapi makan sederhana ratusan ribu. Sewa rumah atau apartemen mahal. Mau dokter cepat, bayar mahal. Gaji memang kelihatan wow, tapi begitu dipotong pajak dan biaya hidupnya tetap biasa-biasa aja. Karena pada akhirnya, yang bikin hidup nyaman bukan warna paspor, tapi isi rekeningnya. Dan kalau sekolah dibiayai negara sendiri, lalu merasa terlalu tinggi untuk jadi warganya, itu bukan naik kelas, itu lupa diri. Gara-gara kemarin viral yang LPDP itu, sekarang jadi semua dikorek-korek deh segala siapa artis yang pakai LPDP buat kuliah di luar negeri. Bukan pakai, maksudnya dapet ya. Cuman gue mikir ya, aduh gila ya, artis aja masih bisa dapet loh. Tapi orang-orang yang di luar sana yang ibaratnya mungkin mereka punya kemampuan tapi hidupnya masih kekurangan gitu, susah, kenapa nggak ada gitu nama-namanya yang muncul. Gue pengen lihat gitu, maksudnya nih peserta LPDP berasal dari kalangan ini misalnya yang benar-benar nggak mampu gitu. Kok yang lewat di beranda TikTok gue isinya cuma orang-orang berduit yang dapat LPDP. Itu gimana sih ceritanya? Aku sangat setuju dengan Pak Purbaya untuk memblacklist kedua pasangan suami istri ini untuk bekerja di pemerintahan. Kamu menjadikan negara Indonesia, tapi kenyataannya kamu masih punya banyak bisnis di negara kita ini. Aku kasih lihat 1, 2, 3. Dimana kau masih mencari cuan, mencari suap nasi, mencari rupiah di negara kita ini. Kalau kamu udah anti Indonesia, jangan lagi cari uang, cari mata pencaharian di sini. Aku kalau jadi anak kamu, aku bakal malu sih punya orang tua kayak kalian. Please, kalau kamu nggak pengen berkontribusi, nggak usah jelek-jelekin. Bagaimanapun juga, kamu itu lahir di negara ini. Orang tua kamu lahir di negara ini. Warga negara Indonesia. Aku, Elma Agustin, sangat bangga untuk menjadi warga negara Indonesia. Jangan lupa, identitas kamu berasal dari mana. Jujur ya, aku tuh kurang update soal sosial media beberapa bulan terakhir ini. Dan ya, soal yang rame LPDP-an ini gitu.
Cuman aku punya pertanyaan dari zaman dulu gitu tentang LPDP. Awalnya tuh aku kira kalau LPDP itu beasiswa pemerintah yang ada hubungannya sama pemerintah, mungkin orang yang dalam kedinasan pemerintah. Jadi udah pasti ketika mereka balik, mereka akan mengabdi pada negara gitu. Tapi ternyata kan tidak seperti itu ya. Dan maaf, aku nggak pernah mencari tahu soal LPDP karena aku nggak pernah tertarik buat ikutan LPDP. Dan untuk hal itu aku minta maaf, jadi aku nggak update. Cuman kalau misalkan orang random nih, sekedar dia aplikasi LPDP terus itu bisa keterima buat dapat LPDP dan terus itu dia ngambil bidang studi yang gak ada lapangan pekerjaannya di sini, itu jadi kayak buat apa? Jujur aja gitu, kayak buat apa gitu, kayak tujuannya buat apa seperti itu. Maaf ya, aku nanya 3 kali. Tapi ya kalau menurutku akan lebih efektif kalau misalkan memang orang-orang yang dapat LPDP ini orang-orang yang terikat dengan dinas pemerintahan gitu. Misalkan ya kayak TNI, terus mereka dapat LPDP, mereka mau nggak mau harus balik karena ya kalau tentara desersi ya gitu. Atau misalkan nih ya kayak kementerian mau bikin satu lembaga baru yang mana memang butuh orang-orang yang akan memiliki bidang studi tertentu gitu untuk mengembangkan Indonesia. Jadi memang ada tujuannya, akhirnya mereka dikirim keluar dapat ikutin studi yang memang spesifik gitu, yang memang khusus supaya benar-benar jadi sangat-sangat jago, profesional tentang itu dan akhirnya bisa ngembangin Indonesia. Dan orang-orang yang ikutan seperti itu dapat LPDP-nya ya jelas ketika balik akan dinas dan akan ya memberikan kontribusi yang nyata gitu ke kita. Dibandingin orang-orang yang kayak ya dia coba aplikasi LPDP lulus terus dia tuh ya udah entah dia balik entah dia nggak balik, entah dia mungkin cuma bikin sekedar laporan atau kayak bikin oh ceritanya program kerja gue begini gitu, tapi kayak hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah sebaiknya LPDP ini boleh terus dilanjutkan dan orang-orang random bisa tetap dapat LPDP, atau ya memang lebih baik memang diatur seperti kayak kedinasan gitu loh, jadi memang terikat banget sama negara gitu, dibandingkan ya orang random yang sorry to say kabur aja dulu. Beberapa hari terakhir ribut soal LPDP karena ada satu alumni yang si mbaknya ini, menurutku dia salah ucap, dia salah, aku tidak bela dia sama sekali, dan suaminya juga ditemukan tidak langsung balik ke Indonesia dan belum mengabdi segala macamnya, padahal udah S2, S3 di biaya LPDP dan segala macamnya. Itu soal lain, mereka salah, mereka sudah ditindaklanjuti oleh LPDP. Yang ingin aku bahas adalah penting bagi kita untuk tidak memandang LPDP sebagai sesuatu yang di witch hunt. Witch hunt itu istilahnya kayak, oh di LPDP sekarang ini kayak lagi dikejar-kejar banget, seakan-akan mereka by default itu bersalah gitu. Ya betul, mereka harus pengabdian, tapi aku menyarankan teman-teman untuk nonton keterangannya Prof. Bagus Mulyadi, dosen asli Indonesia yang sekarang jadi di Nottingham. Penting bagi kita untuk memahami bahwa masih ada sisi-sisi LPDP yang perlu untuk dievaluasi bersama, mulai dari tracking alumninya, mulai dari definisi kontribusi itu apa, kemudian bagaimana kesiapan ekosistem di Indonesia. Aku sangat mengkritisi orang-orang yang bilang, enak aja udah dibiayain sama negara, kok masih minta disediain, dicariin kerja, ya bukan lapangan pekerjaan dong di sini. Hey, kalau yang kuliah ke luar negeri itu jurusannya teknik pertambangan, geothermal, dia suruh buka kerja gimana, buka konsensi eksplorasi geothermal atau tambang itu butuh ratusan miliar. Nggak semua outputnya itu jadi wirausaha gitu. Memang ada outputnya yang jadi profesional, jadi peneliti, kerja di konsultan gitu. Atau misal kayak kita nih berharap Indonesia punya pemenang Nobel. Kita berharap ada Marie Curie, ada Albert Einstein dari Indonesia. Tapi begitu kita nyekolahin orang luar negeri, fisika murni misal, atau fisika kuantum, pas dia suruh kita balik, kita nyuruh dia balik. Di sini nggak ada siklotron, di sini nggak ada akselerator partikel, di sini fasilitas riset terbatas. Ya gimana kita mau menghasilkan pemenang-pemenang Nobel, ya kan? Makanya, sebetulnya evaluasinya ini dua arah. Kita perlu untuk sama-sama mengawal pemerintah supaya pemerintah menyediakan ekosistem riset yang bagus, bikin roadmap, apa sih yang mau negara kembangkan selama 10-20 tahun ke depan. Oh, negara pengen hilirisasi. Oke, dihitung. Butuh berapa engineer di bidang A, butuh berapa ahli di bidang B, C, D, dan seterusnya. Kirim orang-orang yang terseleksi itu ke jurusan tersebut. Begitu mereka udah lulus, langsung ditarik ke pemerintahan. Oke, kamu kerja di proyek ini. Jadi kompetensinya, ilmunya tuh langsung kepake gitu. Walaupun di satu sisi juga sebetulnya sekarang udah dikembangkan ya, LPDP itu bisa magang 2 tahun, jadi bisa diberi kesempatan untuk diaspora ini mengembangkan sayapnya di sana. Pulang tuh gak hanya bawa teori, tapi pulang juga bawa praktek dan sebagainya. Ini udah banyak lah perdebatan soal brain drain atau brain circulation. Teman-teman silahkan cari apa itu brain drain dan brain circulation. Tapi penting juga bagi kita
sebetulnya untuk punya diaspora di luar negeri. Misal kita membiayai mereka untuk keluar, kemudian kita patok mereka pakai hitungan tertentu gitu. Nah, ini belum ada di LPDP. Oke, kamu boleh menetap di luar negeri, nggak balik immediately, tapi kamu harus kasih kontribusi A, B, C, D, E dari luar negeri, entah buka jalan untuk banyak mahasiswa jadi ke sana, atau bawa dana riset dan sebagainya gitu. Jadi menurutku perdebatannya itu banyak yang kontraproduktif ya, banyak yang kemudian nggak guna, dihapus saja, nggak guna, atau bahkan dialihin ke MBG gitu. Jadi mari sama-sama kritis, menimbang secara adil dua arah gitu. Apa yang sebenarnya perlu untuk dievaluasi soal LPDP ini. Itu aja sih. Terima kasih.